Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad, dari kelas 2B Penjas NPM 19119101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penilaian status gizi. Penilaian status gizi menurut Irianto merupakan ekspresi yang dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau juga dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-harinya. Menurut Cakrawati, Dewi dan Mustika, status gizi itu adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan juga penggunaannya. Menurut Al-Matsir tahun 2004, dalam istrinya Ari dan Ruslianti, dia mengemukakan bahwa status gizi merupakan salah satu sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan sehari-hari dan juga penggunaan zat-zat dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Di sini ada beberapa metode penilaian status gizi. Yang pertama, ada secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk secara langsung ada 4 metode, yaitu metode menggunakan penilaian antropometri, penilaian klinis, penilaian biomekanik, biokimia, dan juga biofisik. Untuk secara tidak langsungnya itu ada penilaian survei konsumsi, penilaian statistik vital, dan juga penilaian faktor ekologi. Yang pertama itu penilaian antropometri. Pengukuran antropometri ini adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Dan pengukuran antropometri itu bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Dan pengukuran antropometri ini dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menggunakan massa tubuh, pengukuran linear atau panjang tubuh, dan juga komposisi tubuh. Untuk pada massa tubuh itu dilakukan dengan penimbangan. Jadi penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin atau pakaian yang ketat agar tidak ada tambahan berat dari pakaian yang digunakan. Untuk pengukuran linear itu dilakukan dengan cara kita berdiri tegak tanpa sepatu, tanpa alas kaki. Jadi pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibilitas. Dan juga ada panjang badan juga. Jadi pengukuran panjang badan itu dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun. Yang keempat, yang ketiga selanjutnya itu lingkar kepala. Jadi pengukuran lingkar kepala dari jidat sampai ke belakang. Jadi ukuran lingkar dada. Jadi pengukuran lingkar dada ini dilakukan pada anak berusia 2 sampai 3 tahun. Jadi rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein pada balita. Itu juga lingkar lengan. Jadi pengukuran lingkar lengan itu biasanya itu dilakukan di lengan atas. Biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Jadi pengukurannya itu terdapat di sini. Dan yang selanjutnya itu tinggi lutut. Jadi pengukuran tinggi lutut juga itu biasanya dilakukan pada usia manula, karena manula telah terjadi penurunan massa tulang. Jadi apabila kita umur sudah tua, pasti kinerja tubuh juga berkurang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penilaian klinis. Jadi penilaian klinis itu merupakan pemeriksaan klinis, adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi seseorang dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral, atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu penilaian biokimia. Jadi penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium itu dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh seperti darah, urin, hati, dan juga otot, yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan juga kolesterol seseorang. Yang
Keempat itu penilaian biofisik. Jadi penilaian biofisik ini diperiksa penentuan status gizinya itu berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan-jaringan dan perubahan struktur dari jaringan tubuh mereka. Dan di sini tuh ada faktor yang berpengaruh juga terhadap status gizi. Jadi ada status gizi yang jelek, baik, dan lebih. Status gizi yang jelek itu bisa dikatakan itu gizi yang kurang atau gizi yang lebih. Jadi apabila kita kekurangan gizi itu ada beberapa penyakit yang akan datang kepada kita. Itu yang pertama KKP, anemia zat besi, kurang vitamin A, gaksi, dan lain sebagainya. Apabila kita kelebihan zat atau kelebihan zat gizi, kita itu mengalami penyakit jantung, koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan juga lainnya. Apabila kita sehat dan porsi zat gizi kita mumpuni, itu badan akan terasa sehat, enak, dan juga status gizinya itu baik. Dan di sini tuh saya menggunakan cara penilaian status gizi, pengukuran antrometri untuk mengukur status gizi dari adik saya yang berumur 18 tahun yang dengan tinggi badan 168 dan berat badannya 60 kg. Jadi pengukuran lewat penilaian antrometri itu digunakan dengan cara berat badan dibagi tinggi badan. Karena di sini saya pengukuran tinggi badannya menggunakan sentimeter, jadi kita dijadikan ke meter dulu. Jadi 1,68. Nah, caranya itu 1,68 kuadrat bagi dengan 60. 1,68 kuadrat meter itu merupakan tinggi badan, dan 60 kg itu merupakan berat badan. Jadi 60 kg dibagi 1,68 kuadrat sama dengan 60 kg bagi 2,8224 sama dengan hasilnya 21,25. Jadi adik saya itu bisa dikatakan zat gizinya normal. Jadi tidak ada lebih atau kurang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.